pasif ini, bukan kalimat aktif. Jadi ada suatu kekuatan yang membuat kita gelisah. Maka dikatakan haruslah, jangan selalu kamu digelisahkan. Tapi sebaliknya haruslah kamu percaya. Harus selalu percaya kepada Allah dan kepada Kristus. Firman ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang percaya. Hanya murid-murid yang percaya. Dari mana itu percaya? Masih ingat di kasus sebelumnya bagaimana Yesus bertanya pada murid-muridnya, siapakah aku menurut kamu? Maka Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus membenarkan pernyataan Petrus itu. Simon Petrus bin Yunus, bukan manusia, atau kalau lebih jelasnya, bukan darah dan daging yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapakku di sorga. Dan murid-murid yang lain mendengar itu. Jadi kepada murid-murid itulah Yesus berkata, janganlah digelisahkan hatimu. Loh, Yudas kemana Pak? Yudas di pasal 13 sudah disuruh pergi sama Yesus. Yudas tidak ada di situ. Karena di pasal sebelumnya, pasal 13, itu sudah disuruh pergi. Karena Yesus tahu Yudas itu termasuk orang yang tidak percaya. Seperti sudah kita bahas dalam Yohanes 6 ayat 64 yang sudah kita bahas. Bentuk gelisah di sana adalah bentuk pasif, digelisahkan. Artinya ada faktor dari luar kita yang mempengaruhi hati kita sehingga hati kita meresponinya dengan gelisah. Nah, Yesus berkata murid-muridnya, jangan sampai kamu ada hal-hal dari luar kamu yang datang kepadamu membuat hatimu meresponi dengan gelisah. Jangan. Karena kamu orang-orang yang percaya kepadaku dan percaya kepada Bapakku. Nah, tapi apa yang terjadi? Faktanya bagaimana? Faktanya murid-murid masih gelisah. Contohnya, tadi kan Yohanes 14 ayat 1. Di dalam Yohanes 18, jelas kelihatan bagaimana Petrus itu menyangkal, gelisah. Saat Yesus ditangkap, murid-murid pada lari. Murid-murid disuruh kumpul di Galilea setelah Yesus bangkit. Mereka pun gelisah, takut dikejar-kejar orang Yahudi. Jadi ternyata, walaupun mereka dikatakan percaya, ternyata mereka masih juga digelisahkan. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada dalam diri mereka satu kekuatan yang bisa melawan kegelisahan itu. Apa sih yang bisa melawan kegelisahan itu? Hanya damai sejahtera. Hanya damai sejahtera yang bisa melawan kegelisahan, melawan kekhawatiran, melawan ketakutan, kecemasan. Hanya damai sejahtera. Yang jadi masalah, damai sejahtera itu bukan produk saya, bukan usaha saya, bukan sesuatu yang saya punya. Damai sejahtera itu adalah buah roh, salah satu ciri buah roh. Oh, berarti, tapi kan Pak, itu murid-murid percaya pasti ada roh dong, ada Roh Kudus dalam. Benar. Benar. Kita sudah mempelajari, kita tidak akan ulangi bahwa buah roh itu mempunyai ciri kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau punya buah roh dengan ciri damai sejahtera, harus ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, murid-murid ada nggak? Ada. Karena apa? Walaupun ini belum masa Pantekosta, tapi sudah kita jelaskan kan, bahwa sampai sebelum Pantekosta, Roh Kudus itu memang datang kepada orang-orang dengan misi-misi tertentu, dan itu hanya sifatnya temporer, belum permanen. Nanti saat Pantekosta, barulah itu permanen. Karena Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapakku dan Bapakku akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh kebenaran yang akan menolong kau menyertai kau selama-lamanya. Nah, itu sudah permanen namanya, sudah perfect. Tapi sebelum itu belum permanen. Jadi kadang ada, kadang dia tidak ada. Contohnya adalah Petrus saat dia mengatakan engkau Mesias, anak Allah yang hidup, itu dipenuhi oleh hadirat Allah, Roh Kudus. Maka dikatakan Yesus, Bapakku yang menyatakan kepadamu. Tapi beberapa saat kemudian, saat dia menegur Yesus, dia katakan, Yesus katakan apa kepada Petrus? Hai iblis, enyahlah engkau, pergilah ke belakangku. Gitu. Belum ini dikatakan Bapakku yang berkata kepadamu, Roh Kudus yang berkata kepadamu, sekarang dikatakan iblis pergi. Nah, itu masih bersifat sementara memang. Nah, tapi kenapa itu murid-murid tidak selalu mengalami damai sejahtera? Masih acap kali ada kegelisahan. Sama seperti kita. Kita kan juga dipenuhi roh. Kita juga ada Roh Kudus dalam diri kita. Kan tubuh kita bait Roh Kudus. Kan Roh Kudus ada dalam kita.
Tapi kenapa kita masih gelisah juga? Kenapa kita masih gampang dikhawatirkan? Kenapa? Ya karena itu tadi, kita belum sepenuhnya mau dipimpin oleh Allah. Masih juga kadangkala kita dikuasai oleh pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita. Nah itulah yang membuat menjadi gelisah. Nah itu sebabnya perlu dipimpin oleh Allah. Contoh yang kedua, ini harap diperhatikan baik-baik contoh yang kedua ini. Karena contoh ini dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri yang melakukannya. Ya, bagaimana Yesus menunjukkan kemanusiaannya, mengerti benar keadaan kita. Seperti kita tahu Yesus, waktu mengalami penderitaan itu, Yesus sudah tahu bahwa dia akan memulai penderitaan itu di Taman Getsemani. Ya, akan ditangkap di Taman Getsemani. Maka dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani. Di dalam Matius 26, dalam Matius 26 ayat 37 sampai 38. Perhatikan baik-baik hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Yesus di Getsemani. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, sertanya. Dibawa serta ke Taman Getsemani. Bayangkan sekarang di Taman Getsemani, Yesus tahu, disitulah dia nanti akan memulai sengsaraan. Saat memasuki Taman Getsemani itu dengan murid-muridnya. Sama dengan kita, waktu zaman pandemi, di awal pandemi, mulai dilarang kemana-mana. Kita memasuki satu era pandemi, kita terkaget-kaget. Ini nggak pernah kita alami seperti ini. Dilarang kemana-mana, dilarang ibadah, dilarang kemana-mana. Harus pakai ini, pakai itu, dan segala macam. Nah, Yesus datang ke Taman Getsemani dengan pengetahuan sebentar lagi dia akan mengalami. Maka dia katakan apa? Maka mulailah ia merasa sedih dan perhatikan saudara kasih Tuhan, dia katakan maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Di dalam bahasa aslinya, itu diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah terus-menerus merasa disedihkan dan menjadi gentar. Jadi bukan hanya sekali, bukan hanya 5 menit atau 10 menit, tapi terus-menerus dia merasa disedihkan dan merasa gentar. Bahkan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya dikatakan, disedihkan itu adalah lupestai. Sedangkan di dalam yang dikatakan gentar itu adalah kahe ademone. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas dikatakan to be sorrowful itu disedihkan, dibuat sedih. Nah, sedangkan gentar itu dituliskan ya terjemahan dari bahasa Yunani kahe ademonen itu adalah deeply distress. Apa artinya deeply distress? Deeply itu sangat dalam. Distress itu apa? Stres. Jadi dengan stres yang sangat dalam. Bisa dibayangkan? Yesus yang kita katakan Tuhan itu, Yesus yang dikatakan oleh Petrus adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Waktu masuk ke Taman Getsemani, dia katakan, aku disedih. Aku benar-benar stres sangat mendalam. Saking stresnya, lalu dia berkata pada murid-muridnya ini, kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia menyampaikan itu kepada murid-murid. Apa dia katakan? Hatiku, dalam bahasa asli katakan jiwa ya. Hatiku sangat sedih. My soul is exceedingly sorrowful. Apa artinya exceedingly? Exceeding itu melebihi. Sorrowful apa kesedihan? Melebihi kesedihan manusia. Jadi sedih, sangat sedih sekali Yesus ini. Malah dia katakan apa? Seperti mau mati rasanya. Even to death. Sampai mau mati rasanya. Saudara bisa bayangkan tidak? Apa yang dikatakan Yesus ini kepada 3 orang muridnya ini. Baru masuk, belum ditangkap. Ini belum ditangkap. Belum ada penangkapan. Masih mereka saja di Getsemani. Tapi Yesus sudah mengatakan, aku merasa sangat sedih. Aku benar-benar stres yang mendalam, gentar. Mau mati rasanya aku. Kesedihanku sudah melebihi kesedihan manusia. Bayangkan, dia yang selama ini menguatkan murid-muridnya, ternyata malah curhat ke murid-muridnya sesuatu yang justru membuat murid-muridnya
harusnya menjadi, Tuhanku aja begini, apalagi kita. Emang ada apa di sini? Belum lagi saudara-saudara dikasih Tuhan. Masih ingat peristiwa transgression? Apa itu peristiwa transgression? Pada saat Yesus membawa Yohanes, Yakobus, dan Petrus ke bukit, saat di situ Yesus menunjukkan kemuliaannya, di sebelahnya ada Musa dan Elia. Di situ ketiga muridnya melihat bagaimana Yesus, mulianya Yesus dengan bersinar bercahaya yang luar biasa. Sampai Petrus berkata, aku mau membuat tiga kemah di sini. Satu untuk Musa, satu untuk Elia. Karena melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah sekarang di Taman Getsemani, dia menunjukkan kerapuhannya. Mana ini kemuliaan Tuhan yang begitu berkuasa? Kenapa sekarang kok hilang? Jadi persis seperti manusia, seperti kita. Di mana Roh Kudus? Itulah Yesus menunjukkannya kepada kita. Kalau kita sampai dikuasai oleh perasaan kita, pikiran kita, keinginan kehendak kita, ini yang terjadi. Kita akan merasa sedih, gentar, sangat sedih melewati kesedihan yang secara manusiawi. Sampai mau mati rasanya. Sama pada saat dimulainya pandemi di sini, gereja tidak boleh melakukan ibadah. Maka hamba Tuhan bingung, dari mana dong kalau begitu, kalau tidak boleh ibadah? Saya makan tuh dari persembahan tiap minggu. Kalau sampai tidak ada tuh bagaimana caranya? Mulai bingung. Tapi beda, kesedihan itu tidak seberapa dibanding kesedihan Yesus. Karena Yesus tahu, setelah ini, dia akan melewati sengsara. Itu yang dia pikirkannya. Itu yang dipikirkannya. Itu yang dirasakannya. Padahal belum terjadi. Hanya dia sudah tahu itu bakal terjadi. Itu yang dikatakan, Yesus memberikan contoh. Bagaimana kalau orang dikuasai pikiran, perasaan, keinginan, ya akan seperti ini kejadian. Dan akibat dikuasai seperti itu, lihatlah tindakan Yesus. Selain dia curhat kepada murid-muridnya, bukan yang menguatkan murid-muridnya, tapi malah membuat muridnya makin lemas gitu ya. Tidak menunjukkan kuasa di sini. Tindakan Yesus apa? Dan dia berbicara kepada muridnya, karena dia dalam kondisi seperti ini, maka seperti manusia kita, kalau kita mengalami situasi yang susah, kesulitan, kemana kita pergi? Jangan bilang kepada Tuhan. Normalnya kita kemana perginya? Kepada manusia. Minta tolong pada manusia. Apakah Yesus melakukan seperti itu? Ya. Lihatlah di ayat berikutnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di sini berjaga-jaga bukan maksudnya itu adalah berjaga-jaga kalau tidak ada orang datang mau menangkap, murid-muridnya itu akan melawan. Bukan. Mereka cuma bertiga kok, mana kuat melawan orang banyak yang akan menangkap dia. Maksudnya Yesus adalah menemani. Maka dikatakan tinggallah. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Menemani aku di sini. Itu yang Yesus lakukan. Jadi dia pergi ke manusia. Bukankah kita juga begitu? Kalau mengalami masalah, kemana kita perginya? Ya ke manusia. Saudara kayak, ke teman kayak, segala macam. Pokoknya ke manusia. Minta sumbangan ke kiri ke kanan. Di gereja belum selesai dibangun, ya minta ke manusia lah. Sumbangan-sumbangan ke kiri ke kanan segala macam. Perginya ke manusia. Ya seperti itu. Yesus menunjukkan seperti itu. Tetapi, saudara-saudaraku, karena di dalam Yesus masih ada Roh Kudus, sama kayak kita ada Roh Kudus, hanya saja di sini tidak ditunjukkan bagaimana Roh Kudus memimpin Yesus. Hanya Roh Kudus masih ada dalam diri Yesus. Maka Roh Kudus itulah yang menggerakkan Yesus. Setelah datang ke manusia, tetap harus datang kepada Tuhan. Sama kayak kita. Kalau kita sudah mentok tidak bisa maju dengan manusia, karena kita tahu manusia tidak berdaya, akhirnya kita datang ke Tuhan juga. Itulah kerjaan Roh Kudus, membawa kita datang kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Maka ia maju sedikit, lalu sujud. Ini atas pimpinan Roh Kudus. Benar-benar telah sujud sampai wajahnya di tanah. Esen epi prosopon autu. Fell on his face in the ground. Sampai benar-benar sujud, wajahnya mengenai tanah. Dan ia berdoa. Nah, bentar dulu doanya ini. Karena dia masih dikuasai oleh perasaan, pikiran, dan hatinya.
keinginannya datang ke manusia, lalu oleh Roh Kudus diingatkan untuk berdoa kepada Bapa, maka doanya masih dipengaruhi juga oleh keinginannya, perasaannya, pikirannya. Mari kita lihat doanya. Dan dia berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Saya ingin tanya, yang namanya permintaan biarlah cawan ini lalu daripadaku, itu keinginan Yesus atau keinginan Bapaknya? Itu keinginannya Yesus. Makanya dikatakan, tapi janganlah seperti yang kukehendaki. Jadi keinginan Yesus itu adalah biarlah cawan ini lalu kalau mungkin. Tapi dia tutup. Roh Kudus mengingatkan dia, bukan keinginan kamu. Maka ditutupnya dengan melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara tahu, saat Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, itu dimulai dengan kehendak kita atau kehendak Bapa? Saya bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Diawali dengan jadilah kehendakmu, baru saya minta apa yang kamu butuhkan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Baru kita minta, berikanlah kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam. Semua permintaan tiga tadi itu didahului dengan jadilah kehendak. Tapi dalam doa Yesus di sini kebalik. Dia minta dulu apa yang diinginkan. Kalau mungkin. Tapi kalau nggak mungkin ya kehendakmu lah yang jadi. Nah inilah yang masih dikuasai. Bukankah kita juga kalau berdoa begitu? Sering kita minta dulu pada Tuhan apa yang saya minta, baru saya tutup di bawahnya dengan semuanya itu Tuhan, tetaplah jadilah kehendak. Atau kita minta bermacam-macam sama Tuhan, baru kita tutup dengan puji-pujian, baru kita tutup dengan kehendak yang jadi. Bukankah harusnya kehendak Tuhan dulu yang jadi? Itu sebabnya, ya. Firman Tuhan mengatakan, adalah suatu keberanian iman, sekali lagi, adalah suatu keberanian iman jikalau engkau meminta dan meyakini akan diberikan oleh Allah jika yang kau minta itu adalah sesuai kehendak Allah. Maka itu perlu keberanian iman. Jadilah kehendakmu Bapa. Ya apapun lah, kau tahu lah apa yang perlu bagi aku. Jadi aku gak perlu minta macam-macam. Seolah-olah begitu. Itu adalah keberanian iman. Itu firman Tuhan. Di mana itu Pak? Cari. Nah, perhatikan saudara-saudaraku doa Tuhan Yesus ini. Dia katakan, biarlah cawan ini lalu. Kalau mungkin, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Itulah keinginannya, itulah doanya. Nah, setelah dia berdoa itu, apa yang dilakukannya? Apakah dia berdoa terus? Tidak. Dia bangun berdiri, dia datang kemana? Ke manusia lagi. Ke murid-muridnya dia datang. Dan dia dapatnya murid-muridnya tidur. Dan dia membangunkan murid-murid. Dia membangunkan murid-murid. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Di dalam Lukas 22 ayat 43 malah dikatakan malaikat datang memberi kekuatan pada Yesus. Sehingga dalam ayat 44 dikatakan Yesus berdoa makin sungguh-sungguh. Karena dia begitu bisa berdoa, dia itu bangun, membangunkan murid-muridnya sedang tidur, dan meminta untuk berjaga-jaga. Begitulah rapuhnya. Makanya, malaikat datang menguatkannya. Itu dalam Lukas 22 ayat 43. Dalam ayat 44 dikatakan, Yesus berdoa makin sungguh-sungguh. Nah, dalam kejadian kedua ini, Roh Kudus mulai lebih hebat bekerjanya pada Yesus. Maka, Roh Kudus menggerakkan Yesus untuk berbicara kepada murid-murid yang dibangunkannya itu. Dibangunkannya nih murid-murid itu. Apa katanya? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging itu lemah. Saya ingin tanya, saat Yesus berkata demikian ke murid-muridnya 3 orang itu, sebelumnya murid-murid dalam kondisi apa? Antuk, tidur. Dibangunkan, bangun. Lalu Yesus berfirman, kamu berjaga-jagalah dan berdoalah
yang gentar? Siapa yang khawatir? Siapa yang cemas? Karena murid-murid itu tidur. Mana ada orang cemas tidur? Nggak ada orang cemas tidur. Dia malah berjaga-jaga. Jadi siapa di sini sebenarnya yang stres? Siapa di sini yang sangat sedih? Yesus. Yesus. Perhatikan bagaimana Roh Kudus menyampaikan firman Tuhan ini. Melalui Yesus yang manusia itu. Yesus kan manusia, utuh nih 100%. Rohnya aja ada Roh Kudus di dalamnya. Nah sekarang, sebelumnya Roh Kudus cuma ada di situ, hanya mengingatkan, tapi yang memutuskan Yesus sebagai manusia. Dia mau meminta murid-muridnya menemani, dia mau mengikuti hatinya sedih, mau mengikuti rasanya mau mati kek, mau berdoa dengan keinginan dia kek, itu Yesus yang memutuskan. Tetapi dalam kasus yang kedua, saat dia membangunkan murid-murid untuk berjaga-jaga lagi, saat itu Roh Kudus sudah mulai mengambil alih. Maka dia mulai menggunakan firman. Sebelumnya Yesus tidak menyampaikan firman kepada murid-muridnya. Dia hanya datang, tinggallah. Temannya, berjaga-jagalah sama aku. Itu bukan firman. Itu hanya menyuruh mereka duduk di situ. Tapi sekarang, dia sudah menyampaikan firman. Berjaga-jagalah, berdoalah. Yang juga berlaku bagi Yesus. Apa yang terjadi, saudara, setelah dia menyampaikan firman ini? Apa yang terjadi setelah dia menyampaikan firman ini? Dalam Matius 26:41, lihat bagaimana Roh Kudus bekerja, mengambil alih hidup Yesus itu saat itu. Maka Yesus pergi berdoa. Namun doanya sudah lain, saudara-saudara. Doanya sudah lain. Kedua kali dia berdoa ini. Perhatikan doanya yang sudah dipimpin oleh Roh. Makanya ada firman Tuhan berkata, berdoalah di dalam Roh. Roh itu kan besar. Maka sekarang Yesus berdoa di dalam Roh. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Sudah berubah nih. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu. Ini kehendak siapa cawan tidak boleh berlalu? Kehendak keinginan siapa cawan ini tidak mungkin berlalu? Itu kehendak Bapaknya. Kalau kehendak manusianya, cawan ini biarlah berlalu. Kalau kehendak Bapa tidak mungkin cawan ini berlalu. Makanya Yesus sudah menyampaikan sekarang dengan cara, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, ya kehendakmu nih Bapa. Kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Jadi doanya sudah berubah sekarang Yesus. Itulah proses yang dipimpin oleh Roh. Jadi saudara dikasih Tuhan, inilah kemanusiaan Yesus yang menunjukkan kepada kita, hei manusia, ya, saya ini menyampaikan firman kepadamu dan saya melakukannya. Dalam istilah sekulernya walk the talk. Walk the talk. Walk itu berjalan, ya walk itu berjalan, talk itu bicara. Jadi saya menjalani apa yang saya katakan. Jadi kalau saya manusia tulen, ya saya manusia. Saya menunjukkan bagaimana rapuhnya saya pada saat saya masih Getsemani. Sampai saya akhirnya mengalami proses yang akhirnya mau dipimpin oleh Roh. Perhatikan saudara, begitu doanya dia berubah, kehendakmu yang jadi Tuhan. Lihatlah, setelah dia berdoa apa yang dilakukannya? Dia pergi lagi ke murid-muridnya. Dan murid-murid lagi ngapain? Lagi tidur lagi murid-muridnya. Tapi lihat, Tuhan membiarkan mereka di situ. Dibiarkan, tidak dibangunkan. Bahkan di dalam Markus 14 ayat 41, di dalam Markus 14 ayat 41, dikatakan murid-murid itu sempat terbangun, tapi oleh Yesus disuruh tidur. Nah, beda kan? Kalau tadi kan suruh bangun, jaga sejam lagi lah. Sekarang tidak. Yesus suruh dia tidur. Itu dalam Markus 14 ayat 41. Dalam Matius 26 ayat 43-44, dikatakan ia membiarkan mereka di situ tidur. Lalu dia pergi lagi berdoa. Doa yang sama, yaitu doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berdoalah di dalam Roh. Maka dia berdoa. Untuk yang ketiga kalinya, sama doanya. Dikatakan, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, yaitu kehendakmu itu Bapak. Cawan ini tidak boleh berlalu kan Bapak, itu kehendakmu kan? Maka jadilah kehendak. Saudara-saudara, itulah Tuhan kita Yesus. Makanya penulis Ibrani itu menuliskan demikian dalam Ibrani 4 ayat 15. Ini luar biasa. Ibrani 4:15 ini dikatakan, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus. Kalimatnya kita punya, artinya saya sudah punya Kristus. Semua peserta Zoom
sudah punya Kristus di sini. Imam besar yang tidak dapat, jadi katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus itu jangan dibilang Yesus omong kosong. Dia kan Tuhan. Loh, dia Tuhan, tapi dia tunjukkan. Saya mengerti karena saya mengalami. Saya dicobai. Makanya pada saat dikatakan dalam Yob 41, tadi sudah saya katakan. Waktu Yesus berkata, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Sebenarnya siapa yang jatuh dalam percobaan di sini? Murid-muridnya kah? Nah, murid-muridnya tidur kok. Murid-muridnya tidak merasa sedih, tidak merasa ketakutan, dia tidur nyenyak murid-muridnya. Saking ngantuknya. Mana ada orang tidur nyenyak itu stres. Mana ada orang tidur nyenyak itu sedih. Yang sedih hampir rasa mau mati itu siapa? Yesus. Maka dikatakan dalam Ibrani tadi 4:15, Ibrani 4:15, Yesus sudah dicobai. Dia jatuh dalam pencobaan di sini. Hanya saja tidak berbuat dosa. Artinya tidak berbuat dosa, tidak mengikuti keinginannya dengan menolak cawan itu. Nah, itu. Dia tidak menolak, dia hanya minta. Tapi Roh Kudus mengingatkan, masih ada Roh Kudus. Itulah hebatnya orang yang ada Roh Kudusnya. Saat dia mau melakukan sesuatu keinginan dagingnya, Roh Kudus mengingatkan, itu keinginan daging, bukan kehendak Tuhan. Makanya orang-orang yang ada dalam Roh Kudus sering kalau mau ingin melakukan sesuatu yang salah, ada pergumulan dalam hatinya, ada rasa gak enak rasanya. Aduh gimana ya? Aduh gimana? Itulah namanya pergumulan. Seperti itulah yang Yesus alami. Sampai akhirnya Roh Kudus, Yesus mau mendengar Roh Kudus. Makanya dia katakan dalam doanya, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu, tapi dia tutup, tapi kehendakmu yang kan, bukan kehendak. Dan seterusnya, tadi kita sudah bahas. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, lihatlah, Yesus sudah pernah, tapi tidak membuat dosa. Sama dengan kita, ia telah dicobai. Dengan sempurna dicobainya prosesnya, karena menuju